Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berkah. Untuk ketua kelas, Nafi bisa pimpin untuk berdoa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Nafi. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang namanya Ibu sebut bisa angkat tangan dan bilang hadir ya. Dina, Nadif, oke, Nafi, oke, hadir semua. Alhamdulillah. Berarti sudah semangat ini untuk mendengarkan pembelajaran pada pagi hari ini. Luar biasa sekali anak-anak semangat kalian. Jadi anak-anak kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai detik ini kita diberikan kesehatan, terutama kesehatan panca indera kita. Nah, masih ada yang ingat gak minggu kemarin kita belajar apa ya? Pintar sekali, minggu kemarin kita belajar indera penglihatan, yaitu mata sebagai alat untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu ada kejutan nih buat kalian. Apa yo? Mau nggak? Oke, ayo kita pasang telinga kita baik-baik, hadap ke depan dan diamati videonya. Kita tebak suara apakah itu? Suara ini coba kita dengarkan sekali lagi. Kamu benar sekali. Itu suara sapi. Ayo coba tirukan suara Sapi sapi. mo. Ayo kawan coba. Oke, wow, udah semangat semua ini. Hebat sekali anak-anak. Jadi, Ibu mau tanya, dari video tadi kalian bisa mendengarkan. Nah, kira-kira bagian tubuh apa ya yang kita gunakan untuk mendengar? Apa Dina? Good job, telinga. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang telinga sebagai alat pendengaran. Tujuannya, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian telinga, mengetahui fungsi setiap bagian, dan tahu cara merawat telinga dengan benar. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya, ayo diperhatikan semua ke depan. Apa ya yang Ibu pegang sekarang? Good job, telinga. Ini itu telinga bagian luar. Jadi kalian itu diperhatikan kanan kirinya temennya punya telinga semua kan? Nah, itu bentuk telinga kita anak-anak. Nah, telinga merupakan organ indera yang berperan dalam proses pendengaran sekaligus membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, fungsi utamanya adalah menerima rangsangan berupa gelombang suara. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, kalau ini gambar apa ya? Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ini tuh gambar apa sih Ibu? Nah, ini tuh adalah gambar bagian dalam telinga kita. Jadi bagian dalam telinga kita itu bentuknya seperti ini anak-anak. Begitu. Terus Ibu mau tanya nih, kira-kira bagaimana ya suara hewan tadi bisa masuk ke dalam telinga kita sehingga kita bisa mendengar dan menebaknya? Ada yang tahu? Oke, Nafi silakan. Wah, pendapat Nafi keren sekali. Jadi Nafi bilang kalau suaranya itu terbang lewat udara dan masuk ke lubang telinga. Oke, mari kita buktikan apakah suara itu masuk melalui udara dan lewat lubang telinga atau harus melewati tempat-tempat tertentu. Mari kita amati video tersebut. Ayo diperhatikan semua anak-anak. Aku penasaran, kenapa telingamu bisa mendengar begitu banyak suara?
suara di sekitarku setiap hari ya. Suara itu sebenarnya datang dari mana ya? Dan bagaimana bisa berjalan sampai akhirnya masuk ke telingaku? Nyata suara itu bergerak lewat udara, seperti gelombang lembut yang tidak bisa kita lihat, tapi selalu. Oke, dari video tadi, kira-kira ada yang tahu nggak ada berapa tahap cara kerja telinga? Ya, silahkan Dina. Oke, good job. Ada 5 tahap. Jadi cara kerja telinga itu ada 5 tahap anak-anak. Yang pertama itu adalah rangsangan suara dari udara, yang lalu dilanjutkan ditangkap oleh telinga luar dan dilanjutkan ke telinga tengah. Nah, jadi di telinga tengah ini itu dilanjutkan dari telinga luar. Selanjutnya sinyalnya diterima oleh telinga dalam dan diteruskan ke otak, sehingga kita bisa mengenali hewan apa tadi, kita bisa menebak itu suara hewan apa. Begitu ya anak-anak. Jadi di sini sudah ada bagian-bagian telinga yang ini Bu pegang tadi. Nah, jadi anak-anak, bagian telinga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian telinga luar. Nah, telinga luar itu yang mana sih Bu? Nah, yang pertama itu ini. Nah, ini tuh telinga luar anak-anak. Jadi ini tuh namanya daun telinga. Jadi telinga kalian yang bagian luar itu namanya daun telinga. Lalu bagian telinga luar yang kedua itu ada saluran telinga. Yang ini tuh namanya saluran telinga. Nah, jadi suara itu masuk lewat sini anak-anak. Dilanjutkan, yang bagian kedua itu ada telinga tengah. Di sini ada gendang telinga. Gendang telinga itu yang ini, terletak setelah saluran telinga. Lalu ada tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran itu sangat dekat sekali dengan gendang telinga. Dan bagian ketiga adalah bagian telinga dalam. Nah, di sini mirip seperti apa ya? Ada yang tahu nggak hewan yang ada di taman yang jalannya lamban? Oke, siput ya. Jadi ini tuh dinamakan rumah siput atau koklea. Dan yang terakhir yang warna biru ini itu namanya saraf pendengaran. Oke. Jadi telinga luar itu bertugas menangkap suara dari lingkungan. Yang pertama kan ada tadi daun telinga ya. Daun telinga itu berfungsi menangkap suara dan mengarahkannya ke dalam saluran telinga. Lalu saluran telinga menyalurkan gelombang suara menuju gendang telinga. Dan selanjutnya ada telinga tengah. Jadi telinga tengah itu berfungsi memperkuat dan meneruskan getaran suara. Tadi itu telinga tengah ada apa aja anak? Good job. Telinga tengah itu ada gendang telinga. Jadi gendang telinga itu mengubah gelombang suara menjadi getaran. Lalu tulang pendengaran memperbesar dan menyalurkan getaran menuju telinga bagian dalam. Dan bagian yang terakhir yaitu telinga dalam. Nah, jadi telinga dalam itu berperan mengubah getaran menjadi sinyal yang dapat diterima oleh otak. Jadi rumah siput atau koklea tadi itu mengubah getaran menjadi sinyal listrik, dan saraf pendengaran itu menghantarkan sinyal ke otak untuk diolah menjadi suara. Oke, pentingnya pendengaran. Jadi kalian harus tahu anak-anak, kalau pendengaran itu, indera pendengaran itu sangat penting, yaitu apa? Telinga. Dan itu sangat berperan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ada mendengar suara. Kalian bisa dengar nggak suara ibu tadi? Bisa. Itu dinamakan peran indera pendengaran. Selanjutnya ada berkomunikasi. Nih, ibu mau tanya, kalau kalian jika kalian indera pendengarannya baik, bisa berkomunikasi tidak dengan temannya? Bisa. Jadi kalian bisa berkomunikasi dengan temannya, bersama ibu, bersama orang tua kalian. Itu dinamakan indera pendengaran kalian baik atau bagus. Selanjutnya mengetahui lingkungan, dan yang terakhir menghindari bahaya. Jadi dengan adanya indera pendengar ini kita bisa meraba-raba ada bahaya. Begitu anak-anak. Jika indera pendengaran tidak berfungsi dengan baik, maka kita akan kesulitan untuk
menerima informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga telinga agar tetap sehat. Bagaimana Ibu caranya menjaga telinga agar tetap sehat? Nah, jadi cara itu yang pertama, tidak boleh mengorek telinga terlalu dalam. Ayo ngaku di sini siapa yang sering mengorek telinga terlalu dalam? Tidak boleh anak-anak, jadi harus menggunakan alat khusus atau cotton bud. Jadi kalian tuh boleh mengorek tapi tidak boleh terlalu dalam. Dan kalian boleh mengorek sendiri tapi jangan terlalu dalam, atau harus diawasi oleh orang tua atau bisa juga dibantu oleh orang tua kalian. Itu paham anak-anak? Oke, yang kedua, hindari suara keras. Di sini siapa yang sering menonton televisi atau mendengarkan musik terlalu keras? Tidak boleh anak-anak, jadi volumenya harus dikecilin agar itu tidak mengganggu tetangga kita dan agar telinga kita tidak sakit. Dan yang ketiga ada jaga kebersihan. Jadi kalian juga harus menjaga kebersihan telinga. Misal saat kita mau mandi, nah itu dibersihkan telinganya. Itu dan kayak tadi itu yang mengorek menggunakan cotton bud itu tidak apa-apa, tapi jangan terlalu dalam. Dan yang terakhir, lapor jika sakit. Jika kalian merasakan telinga kalian itu sakit atau berdenyut, itu bisa lapor ke ibu atau ke orang tua kalian, itu juga boleh. Dan dengan menjaga kesehatan telinga kita dapat tetap mendengar dengan baik dan nyaman. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok kecil. Satu kelompoknya itu terdiri dari 4-5 orang. Ayo kumpul dengan kelompoknya secara tertib. Oke, jika sudah, nanti Ibu akan membagikan sebuah LKPD di sini. Nah, ini tuh kalian disuruh untuk menuliskan bagian-bagian telinga sesuai nomor urutnya dengan tepat. Paham anak-anak? Oke. Mau bagikan ya. Ayo untuk kelompok 1, apakah ada kendala? Oke, jika tidak ada bisa dilanjutkan ya, semangat. Untuk kelompok 2 sampai mana pengajarnya? Oh, ini nggak paham. Jadi ini itu tadi Ibu sudah jelaskan, ini itu masuk seperti hewan yang ada di taman yang jalannya lamban, apa namanya? Siput. Jadi ini dinamakan rumah siput atau koklea. Paham? Oke. Untuk kelompok 3 sampai mana kerjanya? Oh, sudah selesai. Bisa dicek kembali ya. Oke. Nah, waktunya sudah habis. Jadi di sini Ibu minta untuk perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan untuk melakukan presentasi. Nah, wah hebat sekali presentasi dari kelompok 1, sangat runtut. Jadi dari kelompok lain apakah ada saran atau tanggapan? Oke, tidak apa-apa jika tidak ada. Untuk kelompok 1 bisa duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, tepuk tangan semua buat presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Keren, kalian tuh keren sekali. Nah, sekarang agar kalian tidak bosan, Ibu akan main game, mau nggak? Oke, di sini Ibu ada game namanya bisik berantai. Jadi kalian itu disuruh untuk berbaris secara berkelompok sederet. Nanti di paling belakang, yang paling belakang itu Ibu akan memberikan kalimat rahasia. Jadi nanti yang paling belakang itu akan Ibu bisikkan kalimat rahasia dan dia akan membisikkan ke teman depannya dan seterusnya secara bergilir. Paham anak-anak? Nah, oke, selanjutnya nanti yang paling depan tuh akan mengucapkan kalimat yang dia dengar. Kita tes kalimat yang Ibu ucapkan dan yang di depan itu sama atau beda gitu. Paham anak-anak?
Oke, kita mulai ya. Oke. Wah, keren sekali, hebat banget. Lah, ini katanya kelompok 4 ini salah ya kalimatnya. Kalimat awalnya itu ibu merawat telinga. Kenapa kok jadi ibu memasak telur? Ayo ibu mau tanya ke kelompok 4. Dari pemain tadi, kenapa kalimatnya bisa beda? Kenapa? Oh, karena bisnya terlalu kecil, jadi informasinya kurang dapat gitu ya. Oh, oke, tepat sekali. Jadi anak-anak, ketika kita indera pendengarannya itu bermasalah, kita akan sulit untuk memahami informasi dan sulit untuk berkomunikasi dengan teman kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat telinga kita agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, untuk sekarang ibu akan memberikan evaluasi mandiri. Gak apa-apa, ini bentar, ini seru banget. Malah ibu akan memberikan sebuah kuis loh, namanya kuis word wall. Seneng gak? Iya. Jadi ibu baca dulu ya aturannya. Jadi di sini tuh nanti kalian akan maju satu persatu sesuai nomor urut absen dan kalian akan menjawab satu soal bebas, terserah mau jawab yang mana aja. Tapi jika kalian kurang tepat dalam menjawabnya, kalian bisa menjawab satu soal lagi secara bebas. Jadi ibu kasih kesempatan satu kali lagi. Oke, paham? Paham. Oke, absen 1, Ahmad silakan maju. Oke, Ahmad salah. Jadi boleh ambil soal lain lagi. Oke, sudah benar. Lanjut absen 2. Wah, keren sekali, sudah melakukan evaluasi mandiri semua. Tadi jawabannya sudah dituliskan semuanya? Oke, sekarang ibu akan kita akan merefleksi nih. Kita akan merefleksi apa saja yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Ayo ibu mau tanya, tadi telinga ada berapa bagian? Good job, ada 3. Yang pertama ada telinga luar, kedua telinga tengah, lalu telinga dalam. Fungsi telinga untuk mendengar. Dan tadi gimana cara merawatnya? Tidak mengeluarkan terlalu dalam. Terus apa lagi? Mendengar suara terlalu keras, tidak boleh ya. Oke, jadi kesimpulan pada ibu tambahkan ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, telinga adalah indera pendengaran yang membantu kita mendengar dan berkomunikasi. Kita harus menjaga telinga agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Oke. Nah, karena kita sudah melakukan evaluasi, kita sudah bermain game tadi, sekarang ibu akan melakukan pengayaan dan remedial. Jadi bagi kalian yang jawabannya sudah benar saat satu kali percobaan, kalian mendapatkan pengayaan dan kalian menjadi tutor sebaya bagi temannya atau membaca buku bergambar tentang indera pendengaran makhluk lain. Nah, untuk yang remedial, ibu akan menjelaskan kembali tentang indera pendengaran menggunakan media konkret yaitu poster telinga, dan kalian akan menjawab soal menjodohkan gambar. Oke. Dari pembelajaran hari ini kira-kira apa nih yang bikin seru hari ini? Oh, media word wall tadi tuh ya, kuis. Terus apa lagi anak-anak? Oh, waktu main bisik berantai. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, ibu akan akhiri. Mohon maaf jika ibu ada salah kata. Oh iya, sebelum itu untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih.
Ibu akhiri, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.